Setiap bid'ah adalah sesat. Adakah sesat tapi baik? Oleh sebab itu, fahamilah makna hadis kullu bid'atin dolalatun, agar saudara-saudara kami kaum Wahabi ini tidak senantiasa membuat geger di Nusantara. Karena saudara-saudara kami kaum Wahabi ini salah memahami hadis yang berbunyi kullu bid'atin dolalatun, sehingga semua hal yang dilakukan oleh kaum muslimin di Nusantara yang dianggap bid'ah langsung dihukumi dolalah. Karena memang saudara-saudara kami kaum Wahabi ini kurang memahami tentang makna bid'ah secara syar'iyah. Oleh sebab itulah, mari fahami agar di Nusantara ini tidak selalu geger masalah bid'ah. Kalau saudara-saudara kami kaum Wahabi ini memahami makna bid'ah secara syar'iyah dengan baik dan benar, insya Allah di Indonesia tidak lagi ramai sedikit-sedikit membahas bid'ah, sedikit-sedikit membahas bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kasihan nih orang-orang awam senantiasa bingung melihat perdebatan antar umat Islam sendiri masalah bid'ah. Karena ada sebagian saudara-saudara kami dari kaum Wahabi ini yang salah faham memaknai kullu bid'atin dolalatun, sehingga hampir semua amaliyah ibadah yang dianggap tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW kemudian dihukumi bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat. Karena memang kata kullu bid'atin dolalatun inilah yang menjadi penjebak. Orang-orang Wahabi terjebak dengan kata kullu. Kullu itu kan makna setiap. Kullu bid'atin dolalatun, setiap bid'ah dolalatun, yaitu dolalah. Sehingga nggak ada yang namanya dolalah itu baik. Oleh sebab itulah, maka perhatikan, al-kullu qad yudhkaru bimanal ba'di. Menurut para ulama ahli tafsir Al-Qur'anul Karim, lafadz kullu qad yudhkaru kadang-kadang disebutkan bimanal ba'di dengan makna sebagian. Ada dalilnya? Ada. Kaqaulihi ta'ala, yaitu seperti firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Lihat dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-30. Wa ja'alna, dan telah menjadikan oleh kami, kata Allah. Ja'ala di sini bermakna khalaqa. Telah menciptakan oleh kami, kata Allah, minal ma'i, daripada air, kulla syai'in, pada setiap sesuatu, hayyin, yang hidup. Perhatikan di sini ada kata kullu syai'in, ya, kullu syai'in, setiap sesuatu. Lah inilah makna kullu bermakna sebagian. Kullu bermakna sebagian, tidak semuanya, tidak. Karena apa? Li'annal malaikata khuliqat minan nuri. Karena sesungguhnya para malaikat khuliqat, yaitu telah diciptakan terhadap malaikat, minan nuri, daripada cahaya. Wal jinna, dan sesungguhnya jin khuliqa minan nari, yaitu telah diciptakan terhadap jin minan nari, dari api. Wahum ahya'un, sedangkan mereka para malaikat dan jin ahya'un, yaitu hidup. Nah, ini kan sudah menjadi bukti bahwa lafadz kullu tidak harus bermakna setiap, seluruhnya tanpa terkecuali. Sedangkan di dalam Al-Qur'anul Karim sudah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa malaikat tercipta dari cahaya, jin tercipta daripada api, dan semuanya itu hidup.
Tetapi mengapa di dalam surat Al-Anbiya ayat 30 Allah Azza wa Jalla berfirman wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, seolah-olah setiap yang hidup itu diciptakan dari air, padahal malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari api. Oleh sebab itulah ini kullu bermakna ba'dun. Ba'dun artinya sebagian. Waqad yakunu hadfu sifati ba'da ma yudhafu ilal kulli. Dan kadang-kadang ada hadfu sifati oleh membuang sifat. Membuang naatnya dibuang. Ba'da ma yudhafu ilal kulli, di dalam sesuatu yang diidhofahkan kepada lafaz kullun. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Lihat dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-79 yang artinya wa kana wara'ahum, dan ada wara'ahum yaitu di belakang mereka malikun, oleh seorang raja. Ya'khudhu yang mengambil oleh raja, raja yang zalim, raja yang sangat bengis, sangat berbuat sewenang-wenang. Kulla safinatin, perhatikan ada mana kullu ini, ada kata kullu safinatin. Kulla safinatin, pada setiap perahu, ghosban dalam keadaan ghosok. Jadi ada seorang raja yang zalim, yang sangat maksiat ini. Maksiat, berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Di dalam Al-Quran diungkap dengan kata malikun ya'khudhu kulla safinatin ghusbah. Seorang raja yang mengambil setiap perahu dalam keadaan ghusban, dalam keadaan gosok. Pertanyaannya, kalau memang semua perahu diambil oleh seorang raja, diambil paksa, lalu mengapa Nabiullah Khidir alaihissalatu wassalam melubangi perahu? Dan perahu yang dilubangi itu miliknya seorang miskin, orang yang miskin. Lalu untuk apa Nabi Khidir melubangi perahu miliknya orang miskin? Toh nanti akhirnya perahu yang baik maupun yang buruk semuanya diambil. Oleh sebab itulah para ulama ahli tafsir memaknai kalimat ini, ayat ini, bahwa perahu yang diambil oleh sang raja itu hanya perahu yang baik-baik saja. Padahal ada makna kullu, ada kata kullu. Mengapa tidak seluruhnya diambil begitu? Oleh sebab itu sekali lagi, wahai saudaraku kaum Wahabi, jadi jangan bingung. Jangan bingung memahami makna kullu bid'atin. Annahu ya'khudhu kulla safinatin sahihatin ghusbah. Sesungguhnya raja itu mengambil setiap perahu tapi sahihatin. Ada sifat yang dibuang, yaitu sahihatin. Ghusban dalam keadaan ghusab. Wa yatu minha kulla ma'ibatin, dan raja itu meninggalkan dari setiap perahu yang dicacati, yang ada cacat, yang tercela. La annahu kana ya'khudhu sihahaha wa ghayra sihahiha. Jadi sang raja itu tidak mengambil seluruh perahu yang baik maupun yang tidak baik. Jadi sekali lagi, walaupun ada kata kullu, tapi ternyata ada sifat yang dibuang. Fal muradu bi hadithi kullu bid'atin dhalalatun hiya kullu bid'atin syar'iyyatin dhalalatun. Maka yang dimaksudkan dengan hadis setiap bid'ah yaitu sesat, yaitu setiap bid'ah yang syar'iyah. Ini ada sifat bid'atin syar'iyyatin. Kullu bid'atin syar'iyyatin dhalalatun. Wa hiya al bid'atu allati tukhalifu syar'ah. Bid'ah syar'iyah adalah bid'ah yang menyelisihi pada syariat Islam. Walaysal muradu bi kulli bid'atin lughawiyatin dhalalatun, dan tidaklah yang dimaksudkan itu pada setiap bid'ah yang bahasa, yang bermakna bahasa, yaitu sesat. Walidzalika qala Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan untuk itulah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an telah berkata seperti ini, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik bid'ah yaitu ini. Li'annal bid'ata qad takunu hasanatan wa qad takunu sayyi'atan. Karena sesungguhnya bid'ah itu ada kalanya baik dan ada kalanya buruk. Nah, nggak mungkin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an itu tidak memahami makna kullu bid'atin dhalalatun. Setiap bid'ah yaitu sesat. Tapi mengapa Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan ada sebaik-baik bid'ah? Lah, inilah yang harus direnungkan. Kalau Umar bin Khattab saja mengatakan ada sebaik-baik bid'ah,
Berarti tidak semua bid'ah adalah sesat. Oleh sebab itulah bid'ah yang sesat hanyalah bid'ah yang bersifat syar'iyah, yaitu bid'ah yang tidak memiliki sandaran dalil dari Al-Quran maupun dari hadis maupun dari ijma' maupun dari qiyas dan yang lain-lainnya. Oleh sebab itulah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususnya saudara-saudara kami kaum Wahabi, pahamilah makna bid'ah. Jadi setiap bid'ah yang syariah itu pasti dolalah. Contohnya apa? Contohnya banyak nih. Sholat subuh sudah ditentukan oleh Rasulullah 2 rakaat, tapi sengaja dilakukan 3 rakaat misalnya, atau 4 rakaat, itu jelas bid'ah, pasti dolalah. Lah misalnya nih melaksanakan sholat isya setiap hari hanya 2 rakaat, tapi tidak dikosor misalnya, itu jelas bid'ah. Atau mengadakan syariat baru. Nah, kalau yang sifatnya tidak ditentukan oleh Rasulullah, yang bersifatnya itu perintah atau kabar secara umum, sedangkan pelaksanaannya tidak diikat dengan aturan waktu dan seterusnya, itu adalah ibadah yang bebas. Inilah yang harus kita pahami. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.